Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you today? Fine ya. Alhamdulillah. Semoga meskipun belajar di rumah kalian tetap semangat. Oke. Anak-anak, kita masih belajar tentang tema 1, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Oke. Open your book page 161. Ustazah mengulang materi kemarin ya. Kalau kemarin anak-anak belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat ya, terhadap kehidupan ekonomi dan kehidupan sosial. Nah, sekarang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Kondisi geografis berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000 dan tersebar dari Sabang sampai Merauke mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut ya, anak-anak. Perhatikan, keragaman suku bangsa. Ada banyak suku ya di Indonesia. Apa aja coba? Ya, Dayak, suku Jawa, suku Madura, apalagi? Masih banyak yang lain. Oke, berikutnya keberagaman bahasa. Keberagaman bahasa banyak di Indonesia ya. Kalau di sekitar kita yang sering kita jumpai adalah bahasa Jawa, bahasa Madura, ada juga bahasa Melayu. Oke. Selanjutnya, ciri keragaman budaya lokal yang lain adalah keberagaman religi. Religi itu apa? Iya, agama. Ada berapa agama di Indonesia? Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha. Yang satu lagi, betul, Konghucu. Keragaman seni dan budaya. Ada banyak ya kesenian di Indonesia ya. Ada seni sastra, seni musik, seni drama, atau pertunjukan seni rupa. Oke, finish? Open your book page 163. Nah, di situ ada gambar ya, anak-anak, ada berbagai macam kesenian. Nah, sekarang coba berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan budaya asli Indonesia. Berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan budaya hasil dari pencampuran atau peleburan dengan budaya dari luar negeri. Anak-anak bisa sambil di checklist ya, kita kerjakan bersama-sama. Itu keroncong ya anak-anak. Keroncong termasuk kesenian dari Indonesia atau luar negeri? Ya, dari Indonesia. Berikutnya itu ada gambar reog. Reog itu dari mana ya? Ya, dari Ponorogo. Berarti adalah kesenian dari Indonesia. Jadi kita checklist. Berikutnya adalah kesenian dari mana itu? Betul sekali, dari Bali. Kecak itu ya, tari kecak. Nah, itu adalah kesenian asli dari Indonesia. Kita checklist. Berikutnya itu apa ya? Biasanya kita sering jumpai ada di acara Gongsi Fajai. Ya, adalah kesenian dari Cina, dari luar negeri, bukan dari Indonesia. Kita silang. Oke, finish anak-anak. Next slide. Nah, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Wilayah Indonesia yang luas berupa kepulauan dan disatukan oleh laut sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada.
Jalur strategis yang bisa digunakan untuk menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lain adalah jalur laut dan jalur udara. Jalur udara menggunakan pesawat harus didukung dengan sarana pendukung. Apa sarana pendukungnya? Betul, sarana pendukungnya adalah bandar udara atau bandara serta lapangan udara. Begitu pula dengan penggunaan kapal sebagai moda transportasi penghubung antar pulau, harus didukung dengan ketersediaan pelabuhan yang memadai. Nah, anak-anak, itu di halaman 168. Finish? Open your book. Disiapkan pensilnya, alat tulisnya, kita kerjakan bersama-sama ya. Peta di samping adalah peta jalur penerbangan antar pulau di Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang kita sebutkan nama bandara udara yang ada di Indonesia. Kita sebutkan beberapa saja ya. Kira-kira Nanggro Aceh Darussalam. Nah, nama bandara atau lapangan udaranya adalah Sultan Iskandar Muda. Berikutnya apa? Jakarta, betul. Nama bandara atau lapangan udaranya adalah Halim Perdana Kusuma. Sambil kamu tulis ya. Jawa Tengah, nama bandara atau lapangan udaranya adalah Ahmad Yani. Yogyakarta, nama bandara atau lapangan udaranya adalah Adi Sucipto. Oke, sudah ditulis? Oke, next. Nah, ini anak-anak adalah peta jalur pelayaran antar pulau di Indonesia. Sekarang kita sebutkan ya nama pelabuhan di Indonesia. Apa kira-kira? Di Jawa Timur, kemudian di Jakarta, di Bali, Yogyakarta. Bali, kamu sering ya pergi ke Bali. Nama pelabuhannya pasti tidak asing, apalagi di Jawa Timur. Ayo, apa? Ya, betul. Tanjung Perak. Ada lagunya ya? Bisa. Nanti dinyanyikan sendiri. Jakarta adalah Tanjung Priuk. Pelabuhan yang lain, Bali, nama pelabuhannya adalah Gilimanuk. Selanjutnya, Yogyakarta, nama pelabuhannya adalah Tanjung Adikarto. Anak-anak, jika punya peta, di situ peta yang lengkap ya, ada nama-nama pelabuhan, bandar udara, nama gunung, itu yang lengkap. Nah, kamu bisa menambahkan ya. Oke. Selanjutnya, kemajuan dari perkembangan bidang transportasi antar pulau akan makin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Masyarakat akan lebih merasa menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari NKRI. Nah, anak-anak, amatilah perilaku orang-orang di sekitarmu, tuliskan contoh-contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kira-kira apa saja contohnya? Ustazah bantu ya menyebutkan contoh 1. Masing-masing dari lokasi. Di bukumu sudah ada contohnya, sekolah. Contohnya apa? Betul, pemilihan ketua kelas. Kalau di rumah, kira-kira apa? Kegiatan apa yang menggunakan keputusan bersama, mengambil keputusan bersama? Very good. Menentukan waktu rekreasi keluarga. Yang lain banyak ya, nanti kamu sebutkan. Kalau di masyarakat apa kira-kira? Mendekati 17 Agustus, biasanya di kampung kamu akan ada, betul sekali, menentukan waktu gotong royong, kerja bakti, menghias kampung. Nah, gitu ya. Berikutnya,
Bangsa dan negara, contohnya apa kira-kira? Pemilihan, yes, pemilihan presiden dan wakil presiden. Contoh yang lain, anak-anak silahkan mencari, kamu berkreasi. Berikutnya, anak-anak kamu kerjakan dan dikumpulkan, dikirim, diupload melalui link yang sudah Ustazah sediakan. Alhamdulillah, pelajaran kita kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.